Pak Slamet, saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Sekali lagi, ajakan tobat, apakah tobat nasuha, apakah tobat ekologi, setiap hari insya Allah kita melakukan tobat. Cuman konteksnya ketika itu Cak Imin yang meminta maaf kepada saya, maksudnya bukan itu kata Cak Imin. Bukan itu, surat saya itu bukan tentang itu. Ini Pak Darori, ini yang tadi saya katakan, ini Agincourt Resources ya, yang terbuka. Dan itu yang jadi viral di mana-mana ya, dan dengan gampang sebenarnya dengan Google kita bisa lihat. Nah, ini yang jadi masalah. Next, selanjutnya. Bukan jadi masalah ya, tapi ini faktanya. Jadi pada tahun tahun 87 itu TGHK ya Pak. Jadi itu udah jadi APL. Ya, itu udah jadi APL. Halaman berapa ya? Di ini. Bukan di sini ya, di lampirannya di yang penuh tadi. Oke. Saya nggak bisa baca. Bahan saya tadi ada ini. Yang kemudian iya pesarin. Oke, zoom. Kemudian pada geser ke kiri. Geser. Kemudian tahun 2005 ya, itu udah jadi APL tapi dikukuhkan kembali RT RW 2023-2018 itu sebagai APL juga. Kemudian next, terus kanan ya. Kemudian di tahun 2021 ya, berdasarkan usulan revisi RT RW Sumut pada tahun 2009, 2013, 2012 ya, itu tetap jadi APL. Jadi masalahnya itu APL Pak. Udah dibuka di sana. Dan izin AMDALnya ada, semua ada. Nah tentu ini yang jadi masalah kita. Maksud saya tadi Pak, sekali lagi kalau kita bicara tentang persoalan strukturalnya, ya memang harus ada kerjasama. Tadi ada badan koordinasi RT RW untuk membincang apakah hal semacam ini di APL atau di kawasan. Itu contoh ya tadi ya, tentang berapa ini tadi. Pak Slamet, saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Sekali lagi, ajakan tobat, apakah tobat nasuha, apakah tobat ekologi, setiap hari insya Allah kita melakukan tobat. Cuman konteksnya ketika itu Cak Imin yang meminta maaf kepada saya, maksudnya bukan itu kata Cak Imin. Bukan itu, surat saya itu bukan tentang itu. Dan saya kira sekali lagi, ayo kita tobat bareng-bareng gitu ya, dan ya harus kita lakukan secara bersama-sama. Penegakan hukum rendah itu fakta Pak, saya nggak bisa mengatakan tidak. Coba penegakan hukum datanya, halaman berapa? Di lampiran ini memang. Ya, ini data tadi mana Pak? Ini penegakan hukum. Penegakan hukum 10 tahun ya, dari penanganan aduan, pengawasan, proses pengawasan dan kasus P21. Memang faktanya Pak, di 2025 kami hanya 121 dibandingkan dengan 2024 yang P21 176. Mungkin dengan logika yang Bapak katakan tadi, mungkin mestinya nggak 176 di 2024, bisa lebih ratusan, bahkan ribuan. Oleh karena itu ini memang kami evaluasi Pak di penegakan hukum kami ya, dengan sekali lagi dengan anggaran yang terbatas, dengan sumber daya manusia yang terbatas, kita coba maksimalkan bahwa penegakan hukum terutama di kasus P21-nya akan mesti lebih banyak lagi. Jadi ini data saja Pak, saya harus sampaikan apa adanya. Tapi ada yang ditangani Satgas PKH. Ya. Dan tentu ada dengan adanya Satgas PKH, kemudian sudah ada beberapa yang memang sudah ditangani langsung oleh Satgas PKH, termasuk kemarin Pak Dirjen Gakum baru saja kembali dari Halimun Salak ya, untuk menertibkan peti. Ya, peti yang tadi di tenda-tenda biru itu Pak, itu udah penertiban keberapa Pak Dirjen? Operasi berapa? Ya, ini udah operasi ketiga. Operasi ketiga di Halimun Salak dilaksanakan dengan Satgas PKH. Pak Dirjen baru kembali bertugas. Soal pelepasan kawasan tidak melibatkan DPR, monggo. Kalau memang itu usulan dan kemudian harus diundangkan, apakah itu nanti di undang-undang apa di PP, monggo. Plus minusnya segera dihitung. Ya, saya nggak ada masalah, Bapak.
Kemudian balik lagi ke Pak Dorori ya, saya kira terutama pasal tadi Pak ya, pasal Pak Firman tadi kata Pak Dorori belum diterapkan. Saya mohon tadi udah bicara juga dengan Pak Wamen untuk dipelajari dan coba dieksekusi di lapangan. Maksud tadi Pak Firman ya, ini terkait dengan tadi ya Pak Firman tentang Undang-Undang 18 ya, yang memang cukup menjadi kerangka acuan untuk penegakan hukum, tapi termasuk tadi yang kata Bapak ada 15 tahun pembiaran yang bisa ditindak ya, yang belum pernah ada sejarahnya undang-undang ini dipakai ya Pak. Nanti kita coba pelajari lebih dalam Pak, dan coba kita eksekusi dengan undang-undang yang ketika itu Bapak inisiasi. Saya setuju Pak, dana reboisasi PSDADR itu memang harus balik ke kitab seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya Pak, supaya kembali ke tapak gitu Pak. Jadi apa yang didapat di tapak dikembalikan kepada tapak agar memang kembali ke alam. Penanaman, rehabilitasi, penjagaan das, lain sebagainya itu. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu, yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi, kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu, karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak ya. Saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan, termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota, dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23 pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib ya, sektor tambahan.
Sehingga urusan pilihan. istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau nggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi.